Rekan-rekan media, sehat selalu ya. Saya sebagai kuasa hukum Bu Karmila Karmaya, eh, kami sebagai kuasa hukum yaitu ada saya sendiri Iskandar Halim, kemudian Wijaya Galingging, kemudian Jan Perdi Purba, dan kemudian rekan-rekan lainnya Lutfi dan juga Ahmad Jaki, juga didampingi ini calon lawyer. Ya. Eh, Kami akan flashback dan menyampaikan kepada rekan-rekan media. Kita persilahkan dulu Bu Maya untuk menyampaikan kronologis dari awal sebelum kita ajukan gugatan. Pada Bu Maya kami persilahkan Bu. Ya. Awal mulanya saya dikenalkan dengan beliau, Ibu Koreta Luis, dengan teman saya untuk mengajak kerjasama pengadaan di kepolisian. Ternyata kita tuh sempat pertemuan di rumah beliau hari pertama pertemuan, terus yang kedua pertemuan saya membawa uang, sejumlah uang yang beliau minta untuk pengadaan itu. Saya kasih full. Ternyata tahun kemudian pekerjaan itu tidak jalan. Sama sekali tidak jalan, tapi uang saya sudah full masuk ke beliau. Saya tagih dong karena pekerjaannya tidak ada. Waktu itu zaman Covid 2021. Beliau gimana beliau itu sudah memegang uang saya dan dengan proyeknya tidak ada sama sekali. Dan waktu itu saya serahkan uang itu ke Pak Marlon. Pak Marlon serahkan ke Ibu Koreta. Di rumah Ibu Koreta kita bertemu 3 kali, setelah itu tidak. Dan saya nagih-nagih tidak pernah dibayar, uang saya tidak pernah kembali, pekerjaannya tidak ada, tidak berjalan sama sekali. Nah, saya akhirnya menunjuk lawyer saya untuk menangani kasus saya. Beliau sih dia bilang kan karena beliau pensiunan kepolisian ya, jadi suaminya, jadi beliau banyak kenal lah di situ gitu loh. Saya percaya aja karena beliau kan bukan orang sembarangan ya gitu. Jadi saya serahkan uang semuanya untuk proyek itu jalan. Ternyata karena Covid pekerjaan itu batal, tapi uang saya tidak kembali gitu. Sampai sekarang akhirnya saya serahkan ke lawyer saya untuk uang saya kembali. 7,1 M. Ada, kita ada kontraknya dengan perusahaan mereka. Kenapa? Iya, beliau 40, saya 60. Dari keuntungan itu. Tapi ya pekerjaannya nggak ada sama sekali, tidak berjalan. Tuh. Saya serahkan sama lawyer saya. Ya, terima kasih Bu Karmila Karmaya yang sudah menerangkan kepada kita semua. Itulah kronologis ya, flashback kembali. Setelah itu Bu Maya ini memberikan kuasa kepada kami, yang mana kami telah melakukan somasi, 3 kali somasi ya, untuk meminta supaya klien kami ini dibayarkan atau dikembalikan uangnya. Padahal pada saat itu kita tidak meminta juga fee-nya, biar aja yang penting pokoknya kembali ya Bu ya. Namun 3 kali somasi itu tidak ditanggapi sama sekali. Ya. Lalu kami melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, di Pengadilan Jakarta Selatan ini ada mediasi, mereka juga tidak hadir, para tergugat ini. Baik Marlon dan Koreta sebagai tergugat 1 dan tergugat 2. Yang mana Marlon ini adalah sebagai direktur di perusahaan PT Citra Aryaguna. Yang di situ juga Bu Koreta ini sebagai komisaris. Akan tetapi, kenapa Bu Maya ini menyerahkan sejumlah uang yang sangat besar, 7,1 M, dikarenakan Bu Maya ini percaya dengan Bu Koreta ini adalah seorang istri pejabat Polri ya, yang sekarang sudah purna ya, pensiun. Nah, itulah
kalau Bu Maya ini nggak mungkin percaya dong kepada kepada si Marlon, karena nggak kenal. Nah, dikenalkanlah oleh Bu Pita, ya, kenalan, kemudian ada pekerjaan, Bu Grace ya, ada pekerjaan di Baharkam Mabes Polri, pengadaan air bersih, dia bilang gitu. Namun setelah uang diserahkan, ada beberapa kali pertemuan, pekerjaan tidak ada, dan ditagih oleh Bu Maya, namun mereka, si Bu Koreta tadi mengatakan bahwa itu uangnya sama Marlon, tolong kembalikan, ada di grup ya, di WhatsApp grup. Namun Marlon tidak merespon dan tidak mengembalikan uang tersebut. Nah, sehingga masuk gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimenangkan oleh kami. Tapi tidak ada perintah bayar pada saat di pengadilan. Kemudian lalu kami banding. Di banding itu ada perintah bayar. Kemudian mereka kasasi. Ya kan? Kasasi, putusan ditolak kasasi mereka dan dikabulkan tetap gugatan kami untuk diperintahkan membayar tanggung renteng tergugat 1 dan tergugat 2, yaitu Marlon sebagai Direktur PT Citra Arya Guna, tergugat 2-nya adalah Ibu Koreta, ya, untuk membayarkan 7,1 miliar secara tanggung renteng. Ya, uangnya dipegang Ibu Koreta. Uangnya dipegang Ibu Koreta. Tapi di situ dia perintahkan Marlon untuk membayarkan, begitu. Jadi itu barangkali bisa disampaikan rekan kami juga Pak Wijaya Galingging untuk lebih waktu kita sidang di PN sampai kasasi. Silakan. Baik, Pak terima kasih Wijaya Galingging. Untuk menambahkan teman-teman. Jadi sebelum kami melakukan gugatan Wan Prestasi, seperti tadi yang telah disampaikan oleh Pak Iskandar, kami sudah melakukan somasi 3 kali. Namun somasi tersebut tidak ditanggapi sama sekali. Kemudian kami memasukkan gugatan Wan Prestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 830. Dalam gugatan tersebut ada juga namanya mediasi. Mediasi dikasih hakim mediator selama 1 bulan. Itu juga mereka tidak hiraukan, sehingga masuk kepada pokok perkara. Diperiksa dalam pokok perkara, akhirnya setelah bergulir begitu lama dengan banyaknya saksi-saksi yang kami hadirkan, dengan bukti-bukti yang kami hadirkan, sehingga majelis hakim yang menangani perkara tersebut memenangkan kami, menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh klien kami dengan pihak Koreta itu adalah sah. Kemudian dalam isi putusan tersebut, majelis hakim tidak mengabulkan apa yang kami mintakan, yaitu untuk mengembalikan, sehingga kami melakukan upaya hukum banding, memintakan supaya apa yang kami mintakan itu dikabulkan oleh majelis hakim pengadilan tinggi. Lalu kami melakukan upaya hukum pengadilan banding ke pengadilan tinggi, yang putusannya mungkin bisa disampaikan oleh rekan kami, oleh Pak Janperdi Purba. Silakan Pak Janperdi Purba. Ya, masalah putusan PT. Baik. Banding. Terima kasih buat teman semua. Jadi ini sebenarnya sudah lama ya bergulir di pengadilan ya. Tahun 2003. 2003 kita ajukan gugatan, di Oktober putus. Akhirnya dilakukan banding. Mereka juga banding, kita juga banding. Ya. Yang kita permasalahkan adalah karena tidak ada perintah membayar. Jadi kita keberatan di situ, makanya kita banding. Dengan banding kita diterima. Ya. Banding kita diterima bahwa diperintahkan untuk membayar kepada penggugat. Dan banding mereka ya, ditolak oleh pengadilan. Jadi sebenarnya sudah jelas sebenarnya sampai kasasi pun kita sudah menang. Jadi ya janganlah ibaratnya harus bisa menghargai pengadilan lah, karena pengadilan lah yang sebenarnya yang dipercaya, kan begitu. Jadi ya kita harapkan juga kepada ya tergugat 1 dan tergugat, ya baiknya lah, karena ada dulu ya mengatakan ya kalau sudah pengadilan dibayar, ya, ini sudah ada. Ya, jadi kami mohon kepada tergugat 1 maupun tergugat 2, ya tolonglah dibayarkan. Nah, karena kita sudah ikutkan semuanya apa yang mereka maui, kita ikutkan. Nah, jadi sudah jelas di pertama gugatan mereka kalah, di banding mereka juga kalah, di kasasi mereka kalah. Kita tahu ada lagi nanti PK, itu pun jangan-jangan nanti dibuat bahasanya novum yang baru-baru, itu nggak salah. Artinya kami mohon dari kuasa hukum dari tergugat ya segeralah bayangkan ada yang terbaiknya, dan berlama-lama tahun 2003 loh, ini 2005. Jadi mungkin itulah
sebagai tambahan